Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Berita kita kali ini adalah informasi tentang diusulkannya Gibran sebagai wakil presiden untuk diberhentikan atas usulan dari beberapa purnawirawan. Namun hal serupa pula pernah dialami oleh Bapak Prabowo ketika berada di militer, aktif di militer, dan pernah diberhentikan oleh Bapak Wiranto bersama Dewan Kehormatan Perwira ketika itu. Dan oleh karena itu, mari kita simak dulu video berikut ini, momen ketika Prabowo diberhentikan di dunia militer. Panglima ABRI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang diketuai Jenderal Subagio Hadisiswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya. Salah satu di dalamnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono. DKP memeriksa Prabowo dalam sejumlah butir tuduhan. Salah satunya yakni sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya. DKP pun memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan termasuk penculikan. Setelah pemberhentian, Prabowo aktif membangun bisnis hingga terjun ke politik dengan mendirikan Partai Gerindra. Di tahun 2024, Prabowo kembali ikut dalam kontestasi pemilihan presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Hasil hitung cepat sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul dari para pesaingnya dan berpotensi menang satu putaran. Di tahun ini juga, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo. Kini Prabowo resmi menyandang bintang 4 atau pangkat Jenderal Kehormatan Purnawirawan. Tentunya Bapak Prabowo yang telah merasakan dan pernah mengalami diberhentikannya di dunia militer, tentunya akan membuat Prabowo juga berpikir lebih keras lagi bahwa dia sudah punya pengalaman itu. Dan berikutnya mari kita simak dulu apa kata Sylvester tentang hal ini. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting, terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran berjuang atau rata-rata kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya, saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan soalnya sama sakit gitu. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah, ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati. Ada yang 2014 saya tahu itu beberapa dengkotnya itu sama saya kok, mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh kalau menurut saya. Itu hanya pelampiasan sakit hati karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kalau pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu bahwa
putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu, sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, wakil gubernur Jawa Timur. Terus ada wali kota Padang, terus ada Bupati Lampung Selatan, terus ada teman-teman PSI, dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun dan apabila sudah pernah menjabat wali kota atau bupati itu yang dikabulkan adalah gugatan dari saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam rekaman itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim hakim MK itu kan 9 orang gitu loh, bukan 1 orang. Jadi jangan juga kita karena sudah ada pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung orang yang kalah dengan mantan jenderal ini ya kan, sudahlah. Dan kemarin harusnya kan kalau nggak berani ikut pilpres ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran ya kan, harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan pilpres nanti 2029 kita fight lagi, kita tempur lagi gitu dengan cara-cara kita berpegang pada konstitusi saja. Ya, hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Jadi DPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi kita belum, sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan DPR ya. Tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan ya, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau pada saat itu ada keberatan mestinya dilakukan pada saat itu gitu ya. Sementara ini kan kita sudah melantik, sudah jalan hampir 6 bulan pemerintahan. Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya, dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. Yang pertama tentu saja memang kita menghormati apa yang disampaikan oleh para purnawirawannya TNI ya, bagaimanapun juga memang ini adalah penyelenggaraan demokrasi ya. Cuma yang jadi masalah memang kalau kita lihat ya, ini kurang relevan, ini kurang tepat ya. Kenapa demikian? Karena ya saat ini sebetulnya kalau kita lihat bangsa sedang berusaha untuk memajukan untuk berkembang ya, menjadi lebih baik. Tiba-tiba ada tuntutan semacam ini, kemudian ini bagaimanapun juga bisa mempengaruhi situasi politik di tanah air ya. Jadi kalau kita melihat secara hukum, kacamata hukum tentunya memang ini dari awal sebetulnya kalau kami berpandangan bahwa ya Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Gibran ya sudah memenuhi mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam konstitusi kita ya, termasuk pendaftarannya, termasuk di dalam pelantikan ya. Bahkan kemarin misalnya dalam pendaftaran ada gangguan, kemudian ada permasalahan hukum, tapi itu juga sudah diselesaikan secara hukum ya. Artinya dari pendaftaran sampai pelantikan sampai sebetulnya secara konstitusi negara sudah dipenuhi oleh pasangan ini ya. Bahkan kalau kita lihat juga bahwa jumlah pemilih yang memilih pasangan ini ya 96 juta jiwa ya, bisa bayangkan. Dan yang pasti adalah kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat ya. Bisa dibayangkan ya 58% itu bukan angka yang sedikit ya. Dan saya kira kalau kita bicara hukum tentunya memang ini harus menjadi
pegangan kita semua bahwasanya Presiden dan Wapres sudah menjalani tahapan-tahapan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian kalau misalnya ada yang mempersalahkan, ya kalau menurut pandangan kami secara hukum melihat ini, tentu memang ada aturan-aturan ketika misalnya ada semacam gugatan ya kepada presiden dan wakil presiden ya, tentu itu ada syarat-syarat sesuai dengan aturannya. Pertama misalnya ada pelanggaran hukum pidana berat, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara, kemudian ada juga perbuatan tercela ya. Saya kira itu juga tentu harus betul-betul bisa dibuktikan ya. Dan sampai saat ini kalau kami melihat bahwasanya wakil presiden sudah menjalankan tugasnya, karena salah satu syarat saat ini adalah masih mampu menjalankan tugasnya sebagai wapres ya. Dan itu syarat itu juga sudah dilaksanakan oleh wakil presiden ya. Dan kalau kami melihat bahwasanya sejauh ini tidak ada alasan untuk pergantian terhadap wakil presiden Republik ya. Bang Edi tadi dikatakan bahwa ini kurang tepat karena tiba-tiba ada tuntutan seperti ini dan mempengaruhi situasi politik di tanah air. Apa resiko terbesar sebenarnya Bang Edi sehingga dikatakan bisa mengganggu politik di tanah air ini? Ya, kami melihat bahwasanya ini memang sangat mengganggu ya stabilitas politik. Termasuk juga terus terang ini menurut pengamatan kami adalah ini sangat menimbulkan kegaduhan, kemudian juga keresahan masyarakat. Harus dipahami, bisa dibayangkan masyarakat memilih calon pasangan ini kemudian dan dia sudah percaya terhadap pasangan ini, tiba-tiba ada gangguan semacam ini ya, dan tentu ini akan menimbulkan keresahan buat masyarakat ya. Saya kira ini menjadi masukan kepada pemerintah dan kita mengharapkan kepada Bapak Presiden ya betul-betul bisa menyikapi ini secara bijak ya, sehingga tidak ada upaya-upaya misalnya menimbulkan keresahan. Saya kira ini bisa diatasi cepat ya. Investor Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menyampaikan kritik tajam terhadap desakan Forum Purnawiran TNI yang mengusulkan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Sylvester, usulan tersebut tidak memiliki dasar logis dan hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan serta mengaku mengadu domba masyarakat. Ia menegaskan bahwa selama menjabat, Gibran tidak pernah melanggar prosedur maupun konstitusi sehingga tidak ada alasan sah untuk memakzulkannya. Edi Suparno, Wakil Ketua MPR, turut menanggapi isu ini dengan menekankan pentingnya berpegang pada konstitusi. Ia menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran telah dipilih secara sah oleh rakyat melalui pemilu 2024 dan dilatih oleh MPR. Edi menilai bahwa desakan pemberhentian Gibran tidak hanya mengganggu stabilitas politik tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum yang telah disepakati. Lanjut kata Edi Hasibuan, seorang pakar hukum dan ketua program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bayangkara Jakarta, menyoroti desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Edi, usulan tersebut tidak masuk akal dan hanya menciptakan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara konstitusional melalui pemilu dan proses demokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Edi juga menekankan bahwa pergantian presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Dalam pandangannya, tidak ada alasan sah untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ia mengimbau agar pihak-pihak yang mengusulkan pergantian tersebut menghentikan kegaduhan dan tidak membuat rakyat resah. Sebagai penutup, penting untuk mengingat bahwa stabilitas politik dan penghormatan terhadap konstitusi adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Usulan yang tidak berdasar untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hanya akan menciptakan keresahan di masyarakat dan mengganggu proses demokrasi yang telah berjalan sesuai aturan. Semua pihak diharapkan dapat bersikap bijak dan mendukung jalannya pemerintahan demi kemajuan bersama.
Dengan menghormati konstitusi, kita dapat memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.